hal-hal tadi itu yang abstrak, yang imaterial itu tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Marx sendiri Karl Marx yang dia sebut di sini di dalam Spectres of Marx itu uh, istilah burung ini mungkin satu istilah yang familiar bagi hampir semua orang Aceh, tapi juga memiliki konsekuensi yang hai burung, si antun-antun, kah kupinah ulua kuta. Kusepot kah ngentungkat Ali, kutidi ngontungkat Muhammad. Kah kuturi, kah kutuso, kah satip lebih perba. Kah kuturi, kah kutuso. Bekah lagi, ke siti kemala indra, hidung kah kuntung, rungkah ruhung, mata kah mirah, kuku kah mendarah, kah kupinah ulua kuta. Berkat keramat ayat Quran, berkat syafaat Nabi Muhammad. Selanjutnya kita mohonkan kepada Bang Reza Indria untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Bang Miswari, Dr. Miswari, rekan, sahabat, kadang lawan berpikir ya. Terima kasih diberikan kehormatan hari ini untuk bertemu dengan teman-teman di JNN Langsa dan lain-lain. Saya pikir audiensnya cukup beragam. Ada teman-teman kita yang dari Australia juga, ada Asrul di sini saya lihat, dan lain-lain. Beberapa wajah familiar, beberapa yang baru. Salam kenal, salam hormat semuanya. Yang amat saya muliakan, guru saya ini Bapak Profesor Zulkarnaini Abdullah, dulunya dosen saya di Fakultas Syariah di IAIN waktu itu, IAIN Araniri. Saya alumni IAIN Araniri. Alhamdulillah sekarang sudah kembali dan menjadi staf pengajar juga di UIN Araniri. Tadi Pak Miswari sudah agak terlalu panjang dan berlebihan sebenarnya menceritakan tentang profil saya, tapi ada yang penting dari bagaimana beliau itu melihat masa depan ya, karena mungkin ini sedikit banyak akan terkait juga dari bagaimana framework studi saya itu saya buat misalnya, karena ada seorang filsuf Prancis Jacques Derrida mengatakan bahwa hantu itu datang dari masa depan, sesuatu yang tidak kita ekspektasi, tapi dia kadang-kadang menghantui kita hari ini, tapi dia bukan datang dari masa lalu, tapi dari masa depan. Nah, teman-teman lain tadi sudah, alhamdulillah juga sudah diberikan pengantar oleh Pak Dr. Muklis. Terima kasih Pak. Insya Allah lain kali kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Pada kesempatan ini saya diberikan undangan untuk berbicara tentang etnografi hantu. Mungkin memberikan gambaran sedikit latar dari kenapa studi ini menjadi salah satu konsentrasi saya. Karena sebenarnya ini baru sekali dan ini penting saya garis bawahi sehingga nanti akan sangat penting masukan-masukan dari para peserta di webinar ini untuk studi ini lebih lanjut. Kredensialnya adalah saya bukan paranormal, jadi saya sedang tidak mempraktikkan pengetahuan tentang ilmu gaib, baik itu untuk mengobati atau untuk kepentingan hal-hal lain. Tapi saya mencoba selaku ya orang yang berkhidmat pada dunia akademik sebagai ilmuwan itu untuk memproduksi pengetahuan, dan untuk memproduksi pengetahuan ini saya pikir kita harus kreatif, terus mencari kemungkinan-kemungkinan baru, cara-cara pandang baru, angle-angle baru dalam menceritakan sesuatu. Dan ketika kita menyebut ini etnografi, ini adalah juga bagian dari latar belakang studi saya di bidang antropologi, yang fokus utamanya adalah segala hal yang terkait dengan manusia. Dan rasa takut itu sangat manusiawi. Ya, rasa takut itu adalah sesuatu yang dimiliki lintas komunitas, lintas masyarakat, lintas suku, lintas bangsa, lintas kepercayaan. Itu adalah satu fenomena yang universal. Nah, di dalam presentasi saya itu nanti juga ada premis dasar bahwa hantu itu adalah sesuatu yang universal, namun di dalam kajian antropologi juga memberikan satu penekanan bahwa hantu itu memang universal, tapi dia juga sangat lokal, karena dia di dalam antropologi kita melihat dia itu sebagai social figure. Penekanan dari moderator tadi bahwa bagaimana menceritakan pengetahuan supaya lebih
grounded ya, lebih bisa diterima dengan bahasa masyarakat. Mungkin saya masih berjuang dalam hal itu, tapi saya juga punya satu komitmen bahwa tidak perlu menurunkan standar juga, misalnya bahwa ketika sebuah pengetahuan itu ya harus misalnya dibahasakan dengan bahasa yang sangat, karena bagi saya altar akademik dan ilmiah itu juga memiliki satu dimensi tersendiri yang harus dijaga. Jadi kita itu tidak perlu jadi orang pasar juga, misalnya dalam menceritakan pengetahuan itu harus menggunakan bahasa kasar. Dalam tuntutannya adalah ada standar yang harus kita berikan juga kepada masyarakat supaya masyarakat juga ikut terdidik. Jadi bukan kita yang ikut arus masyarakat. Itu saya pikir satu gezah dunia akademik yang penting kita jaga bersama. Jadi apa yang saya presentasikan hari ini, materinya itu kebetulan baru saya presentasikan beberapa minggu yang lalu di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh UIN Pasca Sarjana UIN Araniri dan IKIOS yang waktu itu memberi tema tentang heritage ya, tentang kira-kira warisan budaya yang bisa menceritakan bagaimana posisi Aceh dan kaitannya dengan dunia yang lebih luas. Dan saya waktu itu juga berpikir perlu ada angle baru, perlu ada cara baru untuk melihat hubungan antara Aceh dengan kawasan yang lebih luas yang kita sebut sebagai dunia Melayu. Maka seperti saya sampaikan tadi bahwa ada premis dasar ketika misalnya kita menemukan satu hal yang bisa lintas batas itu. Lintas artinya apa yang kita rasakan di sini, apa yang kita ketahui di sini juga diketahui dan dirasakan oleh masyarakat lain. Mungkin salah satu fenomena yang paling umum itulah yang kita sebut sebagai rasa ketakutan dan bayangan kita terhadap sesuatu yang mungkin tidak konkret, tidak terlihat gitu. Dan bahasanya macam-macam, ada yang menyebutnya hantu, ada yang menyebutnya ya, kita punya vocab bahasa yang begitu banyak. Nanti kita akan lihat turunannya. Namun penting sekali bagi saya juga untuk mengkaitkan ini dengan pengetahuan yang lebih luas ya. Mungkin di slide kedua Bang Miswari bisa melihat bahwa di dunia akademik yang lebih luas, ketertarikan terhadap cerita-cerita tentang hantu dan bagaimana hantu dimanifestasikan di dalam studi modern itu sangat dipengaruhi oleh terbitnya buku berdasarkan dari satu pidato yang dia sampaikan di Perancis pada waktu itu, namun kemudian di edisi bahasa Inggrisnya itu baru diterbitkan pada tahun 1993. Dia memperkenalkan satu istilah yang menjadi penting di dunia akademik internasional, yaitu kata ontologi. Ya, sebenarnya bagi sebagian orang, karena Derrida ini agak sedikit nyeleneh orangnya, dia gemar bermain dengan kata-kata. Artinya dia sebenarnya sedang mengejek satu konsep yang mungkin familiar bagi kita yang belajar filsafat dasar, yaitu ontologi, ya, yaitu studi tentang eksistensi sesuatu itu, kenapa ada, kenapa dia ada, bagaimana konkretnya, kira-kira begitu. Nah, bagi Derrida, ontologi ini menyampingkan sesuatu yang tidak konkret, tapi dia jelas efeknya ada dalam masyarakat. Dan kira-kira dalam buku itu dia menyebut kata ontologi ini dua kali. Sebenarnya bagi sebagian orang, karena dalam pronunciation orang Perancis, kata ontologi dengan kata hauntology ini sounds-nya hampir sama gitu ya. Suaranya itu hampir sama. Tapi sebelum Derrida sebenarnya perhatian atau kira-kira menganggap bahwa kita itu sebagai manusia itu harus atentif ya terhadap sesuatu yang membuat perasaan kita itu tidak nyaman, tidak enak. Dan tapi kita tidak bisa menjelaskan itu. Ada orang namanya Sigmund Freud sebelum Jacques Derrida ini menulis yang dalam bahasa Inggrisnya itu the uncanny ya, sesuatu yang asing, atau bahasa Jermannya unheimlich dia sebut. Nah, unheimlich ini adalah sesuatu yang kembali kepada kita ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu familiar of unfamiliar. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita merasa itu pernah menjadi bagian dari kita, tapi kita menganggap itu tidak ada lagi, seharusnya sudah tidak eksis lagi di sekitar kita, tapi tiba-tiba dia kembali. Seperti kita, Freud ini seperti membayangkan kita melihat misalnya arwah orang yang pernah kita kenal, atau mencium tiba-tiba bau yang seharusnya tidak ada dalam ruangan kita, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan ini adalah satu, mungkin dalam bahasanya Freud, ini adalah satu persoalan mental state, ya, persoalan mental. Tapi bagi Derrida ini adalah sebenarnya menjelaskan
lebih atau memberikan fondasi yang lebih terhadap filsafat poststrukturalis dia untuk melihat kemungkinan-kemungkinan ketiga. Jadi kenyataan-kenyataan itu bukan binary antara ada dan tiada, tapi ada yang di tengahnya lagi. Bukan hitam dan putih, tapi ada yang di tengah. Bukan satu atau dua, tapi ada kemungkinan ketiga. Selalu begitu cara pandang Derrida. Nah, kemudian di dalam kajian-kajian berikutnya banyak orang juga mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terutama ya karena Derrida selain di dalam buku The Spectres of Marx itu dia menekankan bahwa ketika salah satu nujum dari modernitas itu adalah bahwa setelah abad ke-20 semua kepercayaan terhadap tahayul, agama dan lain-lain itu sudah tidak akan ada lagi. Namun sebaliknya kenyataannya bahwa semakin modern kita semakin banyak hal-hal tadi itu yang abstrak, yang imaterial itu tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Apakah itu hantu, apakah itu agama, apakah itu ketakutan-ketakutan lainnya. Bahkan Marx sendiri Karl Marx yang dia sebut di sini di dalam Spectres of Marx itu bagi orang Eropa yang sangat modern dan materialis itu ternyata mereka sangat takut akan kembalinya hantu Marx ini. Sama seperti misalnya di Indonesia itu selalu kita ketakutan bahwa nanti akan kembali komunisme misalnya, bahwa komunisme itu mengancam sebagai organisasi tanpa bentuk OTB dan lain-lain. Itu adalah satu analogi yang lebih kontekstual misalnya dengan masyarakat kita di Indonesia. Tetapi banyak juga dalam kritik-kritik dari kalangan antropologi sendiri bahwa melihat cara pandang Derrida ini itu tidak mengakar kepada masyarakat, sulit dipahami bagaimana sesuatu itu ketakutan itu datang dari masa depan. Derrida bicara tentang teknologi, bicara tentang telepon, satu suara yang datang dari jauh misalnya ya. Kalian bisa nonton juga nanti misalnya ada film di YouTube dokumenter Ghost Dance namanya, itu hantu yang menari. Itu Derrida muncul sendiri di dalam film dokumenter itu sebagai orang yang memberikan narasi. Ada satu pewawancara dia namanya Pascal Augier, dia seorang Prancis dan dia bertanya kepada Derrida, kamu percaya pada hantu? Dia tidak langsung menjawab, tapi kebetulan waktu dia sedang ditanya itu, dia tiba-tiba ada telepon masuk di dalam kantor dia. Lalu dia mengangkat telepon itu dan itu orang dari Amerika, dia bilang menelpon dia untuk meminta jadwal dia memberikan kuliah di Amerika. Orang itu tidak dia kenal, suaranya tidak pernah dia dengar, dan seperti inilah hantu yang datang dari masa depan menurut Derrida. Kira-kira begitulah analogi yang dia sampaikan, lebih gampang kita pahami dari film tersebut dibanding dengan kita baca Spectres of Marx itu. Namun kritik terhadap Derrida itu juga dilayangkan oleh antropolog misalnya dalam studi-studi berikutnya yang antropolog ini kan banyak yang langsung melakukan studi terhadap masyarakat dan masyarakat di dunia ini bukan hanya orang Eropa gitu. Ada banyak sekali masyarakat di mana-mana di Amazon, di Amerika Latin, di Asia Tenggara seperti kita dan mereka itu memiliki experience terhadap peradaban yang sangat berbeda dengan Eropa. Kita tidak linear dengan mereka dan hantu dan rasa ketakutan ini memiliki satu dimensi yang betul-betul berbeda dengan apa yang disampaikan Derrida. Ada banyak sekali masyarakat itu yang tetap memiliki konsepsi tersendiri dan melihat bahwa keberadaan rasa takut, keberadaan spirits atau sesuatu yang mereka bayangkan itu, ya mereka bayangkan karena itu sesuatu yang betul-betul tidak konkret, tidak nampak, tapi bayangan itu betul-betul ada dan itu ada dalam efek sehari-hari. Bagaimana masyarakat menjelaskan fenomena-fenomena yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, melihat ada unexpected, sesuatu yang mereka tidak sangka misalnya. Kenapa orang tiba-tiba menjadi sangat kaya? Lalu salah satu penjelasannya adalah itu orang memelihara babi ngepet, memelihara tuyul. Atau kenapa tiba-tiba ada orang sakit atau kehilangan barang dan segala macam. Jadi penjelasan-penjelasan seperti itu masih digunakan oleh orang yang bahkan sudah memasuki abad ke-21 ini. Nah, di dalam antropologi kemudian melihat bahwa ya ini ada limits dalam ontologi dari Derrida, ada keterbatasan bahwa itu terlalu Eurocentrik dan penekanan melihat bahwa hantu ini satu fenomena yang universalis misalnya juga dibantah dengan figur-figur ketika kita berbicara tentang hantu ini yang sangat lokal, yang sangat spesifik, namanya menghuni satu tempat, menghuni satu kawasan. Kemudian di dalam studi-studi etnografi, kemudian pertanyaannya, jadi pertanyaan etnografi yang penting itu adalah bukan apakah Anda
percaya pada hantu. Tapi ya misalnya kita berhadapan, karena dalam studi etnografi kita biasanya ikut mewawancara orang, duduk dengan masyarakat misalnya, atau mencoba menyerap ya sensori etnografi, suara, pengetahuan dan lain-lain yang ada di tengah masyarakat terkait ini. Dan pertanyaan ini dikejar bukan apakah masyarakat atau orang yang kita tuju itu percaya ada atau tidaknya hantu gitu, tapi apakah ada pengetahuan tentang hantu yang dia miliki. Dan ini yang saya pikir penting dijadikan satu formula cara bertanya. Karena kalau pertanyaan percaya atau tidak itu ya selesai gitu ya. Kalau percaya atau tidak ya sama seperti kita berbicara tentang keimanan juga, percaya atau tidak, dan tidak ada ujungnya. Tapi begitu kita merephrase pertanyaan kita itu menjadi seberapa banyak pengetahuan yang Anda miliki tentang hantu, mungkin dari situ kita bisa memulai satu cara berbicara, bercakap ya, satu diskusi di mana kita bisa meng-acquire pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak kita miliki. Tapi sama seperti antropolog-antropolog lain, sebagai etnografer tentu saya atentif terhadap yang diri saya. Bahasa Aceh atau lama tinggal di Aceh itu pernah mendengar istilah yang namanya burung. Dan burung ini menjadi menarik untuk saya lihat ya, karena sering saya dengar. Jadi penjelasan-penjelasan waktu saya kecil dulu, misalnya ada suara menjerit-jerit misalnya dari semak-semak, dari yang ada, karena saya lahir dan besar di kampung, jadi sering mendengar suara-suara itu seperti malam-malam. Jadi orang mengatakan itu suara burung, walaupun sebagai orang mengatakan itu suara musang dan lain-lain, ngii istilahnya kan. Istilah burung ini mungkin satu istilah yang familiar bagi semua, bagi hampir semua orang Aceh, tapi juga memiliki konsekuensi yang banyak gitu ya. Di tahun 2011 misalnya saya ingat ada kejadian orang misalnya itu di rumahnya sampai dibakar oleh masyarakat dan dipukulin meninggal gitu kira-kira karena dianggap sebagai orang yang memelihara burung gitu. Jadi cerita-cerita tentang burung ini kemudian saya kumpulkan dari orang yang masih melakukan praktek pengobatan. Ya, saya pertama mendengar ada orang yang datang berobat ke tempat sesuatu, kemudian juga berkenalan dengan orang-orang ya, keinginannya untuk misalnya menyembuhkan, karena burung ini dianggap bisa menghuni tubuh manusia gitu. Ya, dia membutuhkan tubuh dan efeknya itu macam-macam gitu ya. Ada cerita-cerita panjang tentang bagaimana burung itu dianggap keberadaan dia dan apa efeknya bagi seseorang gitu. Asal muasalnya itu juga memiliki banyak sekali versi dan nanti akan kita coba turunkan satu persatu, dan mungkin apabila ada yang luput dari saya bisa teman-teman tambahkan di ruang diskusi kita. Namun studi tentang burung ini bagi saya juga membuka cakrawala berpikir ya bagi saya untuk melihat aspek-aspek lain yang menarik di Aceh gitu ya, yang melampaui narasi-narasi besar seperti konflik misalnya, tsunami, pelaksanaan syariat Islam yang itu sudah sangat banal ya dalam percakapan kita sehari-hari, sudah banyak produksi pengetahuan ada di dalam jurnal-jurnal, buku-buku. Sebelumnya juga saya melakukan studi tentang hal seperti itu. Tapi kekayaan misalnya pengetahuan yang pernah diproduksi di Aceh misalnya tentang topik-topik seperti ini ada tidak kira-kira? Apakah itu hanya sesuatu yang muncul dalam cerita-cerita masyarakat seperti sekarang saja yang memang butuh penjelasan terhadap berbagai macam persoalan lain ya, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan ketakutan terhadap represi, rasa-rasa ketakutan itu terus ada dalam masyarakat, lalu ada projection, ada upaya kita itu untuk mencari penjelasan sampingan. Tapi ternyata kalau kita mau runut melihat segala sesuatu itu juga dengan sejarah, dan salah satu materi sejarah yang masih tersimpan di Aceh itu adalah manuskrip misalnya, saya mencoba melakukan juga upaya untuk melihat bagaimana interaksi kita dan bagaimana konsepsi tentang burung itu juga dimuncul sama sekarang di rumah ya, sangat mata manuskrip-manuskrip yang kira-kira juga menampilkan tentang eksistensi dari dalam manuskrip ini. Bisa Anda lihat kalau misalnya kita bisa berbahasa Aceh tentang doa pinah burung, yang bisa membaca teks dalam bahasa Aceh Latin itu bisa langsung melihat ya gambar di sebelah kiri Anda. Namun yang ingin melihat transliterasinya itu bisa bahasa yang bahasa Latin gitu. Nah, kira-kira di sini disebut bahwa inilah doa pinah burung, Bismillahirrahmanirrahim. Hai burung si antun-antun kah kupinah ulua kuta. Kusupot kah ngentungkat Ali kutidi ngontungkat Muhammad. Kah kuturi kah kutuso
khatib lebih berubah. Kah kuturi kah kutuso. Bekah lagi siti kemala indra. Hidungkah kuntung, rungkah ruhung, matakah mirah, kukukah mendarah, kah kupinah ulwa kuta. Berkat keramat ayat Quran Tengku Syekh Udam yang luar biasa berkat syafaat Nabi Muhammad. Nah, jadi ini doa yang semacam mantra juga kira ya bahwa itu adalah disebabkan oleh burung dan itu tidak hanya satu misalnya manuskrip putnya itu disebut doa burung juga ini ada keterkaitan dengan pola ritmik tadi. Ini kedua manuskrip ini berbahasa Aceh gitu, karena banyak juga manuskrip-manuskrip Melayu yang ada di kita itu berbahasa bahasa Melayu atau bahasa ya, misalnya. Teks yang repetitif, misalnya dalam mendeskripsikan bagaimana bentuk kampung itu. Di dalam teks kedua pun itu kira-kira juga kita bisa lihat bahwa ada repetisi dari bentuk bagaimana burung itu dideskripsikan. Mungkin hampir dalam imajinasi kita mungkin yang sudah pop culture atau pernah difilmkan. Bentuk burung itu ini sebentuk. Jadi kita bisa lihat dalam beberapa manuskrip ini ada bentuk yang repetitif dalam melihat bagaimana deskripsi burung itu sendiri gitu ya. Ada beberapa manuskrip dan ada lain selain yang saya tampilkan. Dia itu biasanya di dalam kompendium atau korpus manuskrip-manuskrip itu ada bagian-bagian yang memang itu teksnya itu dilampirkan saja bahwa ini adalah teks yang penting untuk pengobatan, untuk mengusir roh jahat dan lain-lain. Namun setelah membaca teks-teks ini ada satu nama yang sangat penting muncul bagi saya ya. Yang saya kuningkan di sini yaitu Khatib Lebih Perba ya kan, Khatib Lebih Perba ini berulang-ulang di manuskrip berikutnya juga ada disebutkan nama ini dan nama ini penting bagi saya, siapa dia kan gitu. Jadi saya melakukan penelusuran lebih lanjut dari mana nama itu keluar dan menemukan beberapa penjelasan yang cukup mencengangkan juga sebenarnya ya, untuk membangunkan imajinasi saya tentang cara berpikir orang Aceh itu, karena manuskrip ini diproduksi di abad ke-18 tahun 17 sekian itu. Teman-teman filolog itu bisa lebih detail melihat ya, Herman Maskur itu mereka tahu bisa melihat dari penanggalan ataupun jenis kertas di mana teks-teks ini diproduksi. Dan Khatib Lebih Perba ini menjadi nama yang terngiang-ngiang di kepala saya gitu. Siapa dia? Kenapa dia itu punya asosiasi dengan burung? Gitu. Lalu saya melakukan penelusuran lain di beberapa teks yang awal gitu, menemukan bahwa ini adalah satu tokoh yang diimajikan atau ya hampir mungkin tidak ada tokoh seperti ini. Tapi menarik kita lihat di tendensi orang Aceh pada waktu itu memberikan penjelasan tentang muasal burung itu dari seorang ulama yang munafik ya. Penjelasannya yang pertama itu saya dapat dari buku Adat Aceh. Jadi di dalam buku Adat Aceh ini, nanti di dalam bukunya The Acinisnya Snuk Holgronyo itu hampir sama juga, saya nggak tahu siapa mengutip dari mana. Itu ada diceritakan tentang siapa Khatib Lebih Perba ini. Ini ada hikayat tersendiri yang mungkin tidak saya temukan teks dasarnya, tapi saya menemukan ini dari teks-teks yang merepro kira-kira bagaimana asal muasal burung itu ada di dalam masyarakat kita. Jadi salah satu penjelasannya itu adalah melihat asal muasal burung itu dari orang yang bernama Khatib Lebih Perba. Jadi karena sesuai namanya dia Khatib, dia adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki ilmu agama dan juga bertugas memberikan khutbah setiap hari Jumat. Jadi, ini ada beberapa versi yang menyebutkan tentang asal muasal burung ini. Ada Pocut Siti, ada Tua Siti. Tapi yang menarik yang Khatib Lebih Perba yang kita lihat tertulis juga namanya di dalam manuskrip di atas tadi. Jadi dia digambarkan sebagai seorang yang bahasa kita mungkin munafik karena dia khatib, tapi dia memiliki sejumlah perempuan simpanan yang tidak dia nikahin gitu ya. Jadi dalam teks ini bisa dilihat bahwa dia itu bahkan menggauli perempuan itu pada hari Jumat dan waktu memberikan khutbah Jumat tidak sempat mandi junub ya. Bukan saya yang bilang ya, tapi di buku ini diceritakan dan beberapa teks yang lain. Yang agak menarik dari cara bercerita ini adalah tiba-tiba ketika khatib ini sedang berkhutbah, perempuan yang tadinya dia gauli itu, simpanannya dia itu datang merapat dari belakang masjid, lalu bertanya, di mana kira-kira
Bapak tadi menaruh cincin saya ya, bukan cincin sih sebenarnya itu anting-anting dibilang, ada earring kalau kalau di dalam bukunya Susno itu disebut earring. Tapi dalam teks Aceh ini dia kira-kira subang ya, subang di sini itu subangnya. Nah, khatib ini sedang memberikan khutbah, dia mendengar perempuan ini bicara dari belakang, ada pembatas tentu saja. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa menjawab misalnya saya udah taruh itu di atas para rumah misalnya. Dia harus menjawabnya dengan ayat Al-Qur'an kira-kira atau sesuatu yang berbunyi semacam bahasa Arab gitu. Jadi dia sebutnya itu barra'ur raufur rahim gitu. Jadi anting-anting kamu itu di atas bara begitu. Nah, si perempuan ini ternyata keasikan, dia nanya lagi dan si khatib ini harus terus menjawab dengan menggunakan istilah-istilah bahasa agama yang kira-kira itu tidak memecah konsentrasi jemaah di depannya. Tapi mungkin ya karena diceritakan di situ ya mungkin karena dia mempermainkan agama, karena dia mempermainkan apa namanya ya bersikap munafik terhadap audiens dan segala macam, tiba-tiba ada azab Tuhan, ada azab Allah kepada dia, dia terjatuh dari mimbar tertusuk oleh tongkatnya dan dia mati di tempat. Nah, jadi dia itu digambarkan oleh masyarakat sebagai asal muasal burung. Di tempat lain ada juga yang mengatakan itu misalnya disebut juga di sini namanya Pocut City gitu ya, ada lokasi-lokasi tertentu, ada ya juga dia asosiasikan sebagai Pocut Siti ini seorang perempuan yang mengandung meninggal sebelum sempat melahirkan, kemudian dia dianggap sebagai burung pertama. Tapi tetap bagi saya itu figur tentang Khatib lebih berubah tadi itu agak menarik cara pandang masyarakat pada waktu itu, bahkan kenapa bisa mempersonifikasikan seorang ulama sebagai asal muasal burung. Kenapa misalnya bukan Firaun, bukan Raja Namrud atau orang-orang lain yang sudah nyata-nyata disebutkan sebagai orang ingkar dalam Al-Quran, tapi kita memiliki sosial figure tersendiri untuk dinisbahkan sebagai itu adalah asal muasal burung. Hal tersebut juga ada misalnya ada dalam buku The Acenisnya Snook, kemudian juga di dalam buku yang walaupun sangat ringkas itu juga disebut oleh almarhum Dr. Husaini Ismail ya, yang dulu adalah seorang pengajar di Fakultas Usuluddin di IAIN Araniri dulunya. Dan saya terkesan sekali melihat bahwa beliau pada awal tahun 90 itu sudah menulis buku tentang burung dan mencoba melihat kaitannya tentu saja dengan kepercayaan animisme yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ada istilah selain burung secara luas itu yang tergetik saya juga ingin tahu itu ada istilahnya burung tujuh gitu ya. Burung tujuh. Kenapa burung tujuh? Dan itu tidak ada penjelasan baik di dalam manuskrip tadi itu ada tersebut istilahnya burung tujuh, tetapi tidak ada penjelasan tentang kenapa tujuh. Gitu. Saya bertanya kepada teman-teman, bukan teman sebenarnya, orang yang saya kenal kemudian masih mempraktikkan tentang mengobati penyakit-penyakit yang dianggap muncul dari burung. Gitu. Dia mengatakan kepada saya munculnya istilah burung tujuh ini dari 7 organ. Jadi kalau menurut cerita beliau ini bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan memelihara burung saat ini sebenarnya tidak ada lagi yang mencoba memelihara burung katanya. Tapi yang dimiliki sekarang itu adalah apa yang diwariskan oleh kakek moyangnya segala macam. Ada kepercayaan di dalam masyarakat kita bahwa itu praktek yang bisa diturunkan turun-temurun. Nah, pada waktu burung tujuh ini dianggap adalah satu kekuatan yang paling tinggi di antara burung, di antara segala jenis burung-burung itu. Dan itu kenapa jadi 7? Karena menurut cerita teman saya itu bahwa ketika upaya untuk memiliki ilmu burung ini atau ketika berusaha menundukkan burung ini, dia itu harus menyajikan 7 organ dari bagian tubuh manusia yang biasa diambil dari mayat. Ini deskripsi dari orang paranormal itu yang bercerita kepada saya. Jadi ada 7 organ penting dari tubuh yang kemudian itu digunakan untuk menjadi penunduk dari burung ini sehingga dia bisa dipelihara. Tapi tentu saja cerita ini ada banyak versi dan bisa diuji masing-masing. Mungkin ada 70 orang di Zoom ini juga memiliki versi tersendiri tentang burung juk misalnya. Saya tentu saja tidak melihat ini sebagai satu apakah proper question, pertanyaan yang paling tepat dalam studi seperti ini yang harus kita tanyakan apakah kita percaya atau tidak, tapi tentang pengetahuan kita
seberapa banyak pengetahuan yang bisa sebagai pisau analisis untuk melihat masyarakat yang lebih luas ya, baik itu dari masa lalu kemudian implikasinya ke masa depan. Nah, istilah burung tujuh ini juga menggerakkan saya untuk mencoba menggunakan segala macam resource tertulis yang saya miliki itu untuk melihat apakah ada persamaan dengan masyarakat lain. Dan saya kebetulan baru menemukan satu istilah agak serupa, itu Melayu yang tinggal di Rawa. Mereka itu suku Iban namanya. Mereka itu masih, karena mereka itu suku Dayak yang tinggal di pedalaman, sebagian masih menganut kepercayaan animisme. Di dalam konsepsi dan kosmologinya orang Iban itu, mereka memiliki kepercayaan terhadap apa yang mereka sebut sebagai tujuh burung. Ya, hampir sama istilah dengan kita burung tujuh. Tapi di dalam masyarakat Iban ini, boleh tulis slide, yang bisa ada Islam dengan ada kaitan tentang eksistensi kekuatan lain yang disebut burung yang ada di Kepulauan Halmahera ini juga akhirnya akan power, spirit dan lain-lain yang ada kaitannya dengan Aceh pra-Islam sebenarnya gitu. Jadi ada ya, kenapa ini saya sebut seperti ini, sebenarnya ini adalah direction atau angle atau cara kita melihat, kita mempergunakan materi yang ada dalam masyarakat kita ini untuk melihat gitu ya. Ini kembali lagi ke ontologinya Derrida sebenarnya. Kenapa framework dia itu selalu ingin membuka kemungkinan-kemungkinan lain, kemungkinan bukan hanya satu dua, tapi juga kemungkinan tentu saja. Nah, mungkin cara kita melihat hantu ini sering sekali itu hanya misalnya ya soal rasa percaya atau tidak, soal rasa takut atau tidak, soal bisa disembuhkan atau tidak. Misalnya hanya semacam itu binary. Padahal ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita lihat dari perhatian kita hanya terhadap rasa takut, terhadap apa yang masyarakat coba konsepsikan sebagai hantu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini bisa membawa kita ke produksi-produksi pengetahuan yang jauh lebih banyak. Dan yang menarik juga aspek yang saya lihat misalnya di dalam praktik-praktik bagi orang yang percaya tentang eksistensi burung dan bahwa burung itu juga bisa dipindahkan atau bisa diusir atau bahkan bisa dipelihara. Ini menarik ya, kalau di sisi kami antropolog itu penggunaan bahasa itu selalu penting untuk dilihat. Kenapa orang mengatakan memelihara burung? Apa konotasi dari kata pelihara ini? Apa yang kita persepsikan antara hubungan kita manusia dengan katakanlah makhluk halus ini, akan ada hierarki. Memelihara ini kayak kita pelihara kambing, sapi, atau ayam, atau anjing kah, atau kucing kah misalnya. Kenapa kita mengatakannya itu memelihara misalnya? Berarti powernya itu ada di mana sebenarnya? Kenapa? Berarti manusia sebenarnya memiliki power yang lebih besar daripada sesuatu yang dipelihara itu kan. Konsepsi naturalnya seperti itu. Dan kecenderungan kita misalnya mendengar cerita kenapa orang memelihara burung. Dari banyak orang yang saya wawancara ataupun dengar-dengar cerita misalnya di Aceh itu keberadaan burung ini dipercaya hanya untuk ini aja, apa namanya ya, mengganggu sebenarnya. Untuk jadi kalau orang memelihara burung itu juga biasanya untuk mengganggu orang lain. Kenapa mengganggu ya? Karena ada merasa marah, karena ada rasa dendam, karena ingin membalas sesuatu gitu. Jadi makhluk halus itu tidak dipelihara, berbeda sekali misalnya dengan cerita-cerita yang tadi saya sebutkan tadi. Misalnya ada satu fenomena di tengah masyarakat di Jawa misalnya, tiba-tiba orang menjadi kaya sekali, itu dipercaya itu ada sebagai orang mengatakan dia itu memelihara tuyul misalnya, memelihara babi ngepet misalnya. Nah, di Aceh itu hampir tidak pernah kita dengar ada orang memelihara makhluk halus itu untuk kepentingan ekonomi. Ini juga tapi kepentingannya untuk dendam, balas kemarahan. Nah, ini satu sinyal juga ya, konsepsi berpikir masyarakat. Kenapa di sana orang care atau peduli dengan ekonomi. Bahkan di dalam membangun cerita hantu pun bagi mereka itu penting bahwa cerita hantu itu bisa digunakan untuk motivasi mencari ekonomi. Ya. Sementara di Aceh nggak ada orang biara burung itu untuk ngambil properti orang lain, uang orang lain dan segala macam. Itu belum pernah saya dengar. Rata-rata kalau burung ini selalu karena dia marah, karena dia ingin membalaskan dendam terhadap sesuatu, atau karena ya keturunan dia tidak bisa menolak apa yang pernah dimiliki oleh kakek buyutnya kemudian diturunkan ke dia gitu. Slide berikutnya, satu slide lagi. Nah, apakah studi tentang hantu itu
status studi yang primitif misalnya, yang tidak punya masa depan, ini sebenarnya juga terbantahkan, sama seperti nujum modernitas tadi, bahwa setelah abad ke-20 tahayul akan hilang, agama tidak relevan lagi dan segala macamnya. Nah, kita lihat ini misalnya, saya memberikan beberapa contoh. Di Universitas Exeter sekarang itu sudah ada program master tentang ilmu sihir dan hantu. Jadi di Harvard sendiri ini juga misalnya ada mata kuliah atau konsentrasi khusus yang akan apa namanya itu menitik beratkan itu terhadap fenomena rasa takut dan hantu. Ada studi tentang paranormal juga. Ada di beberapa tempat di universitas-universitas di luar negeri itu sudah memberikan porsi yang cukup menarik buat saya untuk melihat ada bagaimana signifikansi tentang studi tentang hantu ini akan juga memberikan implikasi besar bagi produksi pengetahuan ke depan. Tentang foto dan hantu ini juga butuh webinar tersendiri sebenarnya, Mas Wari. Nanti bisa kita serikan berikutnya. Karena ini ada kaitan juga dengan, kalau misalnya saya mencoba menjawab dari perspektif apa namanya social science ya. Ada sejumlah, mungkin bisa dimulai dari rasa antusias kita manusia terhadap fotografi itu sendiri. Itu mungkin yang makanya saya bilang tadi bahwa itu deserve satu studi tersendiri. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kenapa kamera itu sebenarnya adalah satu alat yang sangat, walaupun itu sudah lama, tapi masih terus mencengangkan sebenarnya kamera. Kalau kita bisa baca buku Roland Roland Barthes itu, Roland Barthes itu kamera lucida, lalu ada buku putih dan optik ya, terhadap optik. Dan fenomena hantu ini seperti kita diskusi itu adalah satu fenomena yang memancing curiosity manusia itu sudah sejak lama. Dan mereka itu punya kecerdasan yang, karena ya bahasa-bahasa bahwa setelah nujum abad ke-20 baca tidak relevan dan masih terus ada teknologi yang masih tetap relevan dari awal ditemukan sampai sekarang, walaupun dengan teknik yang dan kecepatan pixel, warna, apa namanya akurasi dan lain-lain itu ada di kamera sebenarnya. Nah, kamera ini juga dianggap dia itu memiliki daya tangkap terhadap bagaimana juga cara kita mendeskripsikan haluan. Salah satu yang kita menangkap itu adalah kamera. Ya, kamera ini yang satu teknologi objek seperti saya katakan tadi ini memiliki daya tangkap itu yang melampaui mata kita. Jadi kebanyakan memang fenomena-fenomena yang kita lihat itu selalu dimulai dari itu. Ada bayangan tertentu yang tertangkap oleh sebuah foto awalnya. Lalu setelah kemudian ternyata cerita-cerita hantu ini tidak juga bubar, tidak juga hilang dari dimensi berpikir masyarakat. Kita lihat kapitalisme juga melihat ini sebagai satu model yang penting ya, sebagai satu hal yang bisa diakumulasi value ekonominya. Dan kita lihat ada banyak sekali tayangan-tayangan pop mengejar hantu, tetap dengan menggunakan kamera gitu. Kalau tadinya memasang foto misalnya untuk menangkap gerak, foto itu kan dia bisa membuat sesuatu dari move menjadi statik. Tapi juga sekarang banyak orang mencoba memasang kamera di tempat-tempat yang pernah dianggap itu dihuni oleh hantu, itu dengan berbagai macam teknologi terbaru untuk menangkap hal-hal yang mungkin pertama tidak bisa ditangkap oleh kasat mata, lalu kemudian kamera-kamera yang masih menggunakan teknologi analog tidak bisa menangkap itu. Sekarang dengan kamera yang jauh lebih sophisticated, jauh lebih canggih dengan digital yang menangkap apa namanya warna-warna yang mungkin tidak bisa ditangkap oleh kamera biasa, kemudian juga menggunakan infrared dan lain-lain. Dengan teknologi-teknologi seperti ini dicoba memenuhi keingintahuan kita itu terhadap cerita hantu. Dan kita bisa lihat itu ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir produksi film yang paling diminati oleh semua orang di dunia ini itu selalu yang terkait dengan cerita horor. Itu bisa kita lihat di Indonesia, diproduksi di Hollywood, di Bollywood, di Korea Selatan, Thailand dan segala macam. Itu menjadi produsen-produsen film yang rata-rata itu bisa melibatkan tentang cerita-cerita tentang horor. Jadi cerita tentang ini memang masih terus membuat kita itu tertarik dan ingin tahu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tentang bagaimana kita menggunakan fenomena kerasukan sebagai data ya. Karena itu adalah satu hal yang mungkin bisa didekati dari berbagai macam keilmuan juga. Kalau orang psikologi misalnya yang melihat itu adalah satu gejala mental, tapi dari sudut pandang
ilmu sosial yang jauh lebih luas, kita bisa melihat itu ada satu represi ya yang mungkin keluar dari seseorang. Kalau Freud bilang itu the return of repress misalnya, sesuatu yang pernah ditekan, tidak ingin dibicarakan, sesuatu yang diinginkan tapi tidak pernah bisa diungkapkan. Itu biasanya yang terakumulasi dan itu menjadi energi kenapa fenomena kerasukan itu bisa muncul dan kenapa kerasukan itu rata-rata dialami oleh orang perempuan bukan laki-laki. Ya, itu juga menjelaskan satu struktur masyarakat yang lebih luas. Siapa yang paling misalnya punya ruang untuk berbicara di publik dan siapa yang punya mimpi tapi tidak pernah bisa diungkapkan di publik. Nah, ini terlihat misalnya dalam studi-studi Freud sebelumnya di Eropa yang dia tulis tentang histeria, tentang perempuan-perempuan yang pernah merasa bahwa ya, kehilangan janin misalnya dari dalam perut dia, dan itu menjadi penyebab atau dikatakan bahwa ada setan yang mencuri janin perempuan. Itu saya juga temukan cerita itu yang sama di daerah Pidijaya misalnya, cerita tentang jin pari yang mengambil janin dari dalam perut misalnya. Lalu kemudian ada kesenian namanya Rapa Ibu Be untuk mengusir jin pari tersebut. Ini hampir sama dengan fenomena yang diceritakan Freud di awal di abad ke-17 di Eropa pada ya akhir abad menjelang munculnya Renaissance, bukan Renaissance, revolusi Prancis lah. Jadi ada fenomena-fenomena tentang perempuan yang ternyata ya karena perempuan ini rata-rata dikekang, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh menyampaikan mimpi, aspirasi dan segala macamnya, dan sehingga kenapa yang dominan itu adalah perempuan. Nah, tapi bagi saya juga penting untuk data-data orang kemasukan ini, misalnya Anda bisa mewawancara. Nah, beberapa kali saya juga melihat fenomena proses ini, kerasukan, dan memang ruh yang masuk itu biasanya meminta sesuatu. Nah, apa yang diminta ini penting buat saya untuk didengar. Gitu. Kadang-kadang mereka minta cuma segelas air putih, kadang-kadang cuma minta rokok sebatang, dan takutnya sama bawang putih atau bawang merah, itu nggak tahu. Saya tanya sama Ustaz, sama Prof. Zulkarnain nanti, kenapa setan itu takut sama bawang. Tapi itu hal-hal yang menurut saya menarik ada dalam masyarakat kita. Tapi yang paling penting saya ingin kembali mengulang pertanyaan saya. Ini saya tanyakan kepada misalnya kita itu mengatakan memelihara burung. Kenapa memelihara? Bagaimana sebenarnya pola relasi kita itu dengan makhluk halus? Kenapa itu semacam kalau dalam terminologi sosial itu semacam human animal relationship ya. Jadi kita kalau memelihara itu petting ya, biasa memelihara anjing, memelihara kucing, memelihara yang lain-lain, sapi, ayam. Tapi di dalam konsepsi kita itu juga disebut memelihara burung. Apakah memelihara ini tentu ketika kita mendefinisikan memelihara itu ada satu definisi yang ada dalam kepala kita, itu mendefinisikan hubungan antara kita dengan makhluk halus tersebut, apakah itu burung, gentut, dan macam-macam tadi disebutkan oleh Prof. Zulkarnain. Jadi di dalam kembali ke fenomena proses tadi, buat saya itu penting sekali ya diamati datanya, apa yang dibicarakan, bagaimana pola interaksinya dengan audiens terutama. Itu satu hal yang tidak ada setiap hari ya, karena kita nggak mungkin juga berharap semua ada orang setiap hari dirasuki oleh makhluk halus, dan itu buat saya itu fenomena yang goal gitu, penting sekali untuk diperhatikan. Mungkin itu kalau soal tafsir dari Al-Quran, saya berikan penghormatan kepada guru saya Prof. Zulkarnain untuk memberikan jawaban kepada penanya. Terima kasih dari saya atas kesempatan yang diberikan hari ini. Banyak sekali belajar dari apa yang juga diberikan oleh Prof. Zulkarnain tadi, itu menambah data-data saya dan pengetahuan saya atau cara pandang saya terhadap fenomena yang mungkin baru sekali saya teliti sekarang. Terima kasih Bang Miswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu.